Jadi di sini kita akan menjelaskan basis data tentang studi kasus penjualan barang elektronik menggunakan MySQL Query Browser. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari dalam sistem informasi penjualan data menjadi elemen penting yang harus dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk mengolah dan menganalisis data adalah melalui query SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengambil informasi dari database secara spesifik dan efisien. Melalui query, kita dapat melakukan berbagai analisis seperti mengetahui stok barang yang hampir habis, melihat barang yang paling laku terjual, menghitung pendapatan per bulan, serta menganalisis pelanggan yang paling sering bertransaksi. Query ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti perencanaan stok, strategi pemasaran, hingga evaluasi performa penjualan. Dengan menyusun query yang tepat, data yang awalnya hanya berupa angka-angka bisa diubah menjadi informasi yang bernilai dan mudah dipahami. Berikutnya ada IRD atau Entity Relation. Eh, untuk alur sistem transaksi barang dan pelanggan. Pertama ada pelanggan memiliki ID nama, kontak yang melakukan satu atau lebih transaksi. Berikutnya ada transaksi dengan atribut ID transaksi, tanggal, dan ID pelanggan. Itu untuk memuat satu atau lebih detail transaksi. Berikutnya ada detail transaksi berisi jumlah subtotal yang mencatat barang-barang yang dibeli dalam sebuah transaksi. Berikutnya ada barang dengan atribut ID barang, nama, stok, harga, dan lain-lain tercatat dalam satu atau lebih detail transaksi. Berikutnya ada pengolahan data barang. Yang pertama ada barang diverifikasi oleh satu kategori melalui relasi mengklasifikasi kepada kategori yang memiliki atribut ID kategori dan nama. Berikutnya ada supplier, memiliki ID supplier, nama, kontak, dan kontak. Setiap supplier memasuk banyak barang ke transaksinya. Berikutnya adalah relasi. Yang pertama adalah relasi transaksi ke pelanggan dengan relasi many to one. Banyak transaksi bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Setiap baris di tabel transaksi memiliki pelanggan ID sebagai foreign key yang mengacu ke pelanggan ID. One to many dari pelanggan ke transaksi. Ada data transaksi ke transaksi menggunakan relasi many to one. Satu transaksi bisa memiliki banyak detail barang yang dibeli. Setiap data transaksi terkait ke satu transaksi. Jenis relasinya one to many dari transaksi ke transaksi. Berikutnya ada detail transaksi ke barang. Relasinya many to one. Satu barang bisa muncul dalam banyak detail transaksi. Misalnya barang TV bisa muncul di banyak transaksi berbeda. Jenis relasinya one to many dari barang ke detail transaksi. Ini ada barang ke kategori, relasinya many to one. Satu kategori bisa dimiliki oleh banyak barang. Setiap barang memiliki satu supplier ID. Jenis relasinya one to many dari supplier ke barang. Yang berikutnya yaitu isi dari database-nya. Di sini nama database-nya yaitu Electronic DB yang berisi tabel barang, tabel detail transaksi, tabel kategori, tabel pelanggan, tabel supplier, dan tabel transaksi. Yang pertama tabel barang. Di sini tabel barang isinya ada ID, nama, kategori ID, supplier ID, harga, stok, dan spesifikasi. Ini merupakan isi dari tabel barang. Yang berikutnya isi tabel kategori. Di sini hanya ada dua, yaitu ID dan nama.
Ini adalah isi dari tabel kategori. Berikutnya tabel supplier. Di sini ada isinya ID, nama, dan kontak. Ini adalah isi dari tabel supplier. Yang berikutnya tabel pelanggan. Sini tabel pelanggan isinya ID, nama, dan kontak. Ini adalah isi tabel pelanggan. Oke, di sini kita masuk pada tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi itu ada ID, tanggal, sama pelanggan. Kemudian isi tabel transaksi. Kemudian di sini ada tabel detail transaksi. Isinya ada ID, transaksi, barang sama jumlah sama subtotal. Kemudian isi tabel detail transaksi. Baik, yang pertama itu query yang pertama yaitu menampilkan semua barang yang stoknya di bawah 10. Sini select untuk memilih semua kolom dari tabel barang. Lalu from barang untuk mengambil data dari tabel barang. Lalu where stock lebih kecil dari 10 untuk menyaring data barang yang menilai stok kurang dari 10. Ini adalah hasil dari eksekusi query-nya. Itu ada nama, ada ID, nama, kategori ID, supplier ID, harga, stok, dan spesifikasi. Karena di sini kurang dari 10, jadi di sini stoknya yaitu kurang dari 10. Yang berikutnya, ini query yang kedua itu untuk menampilkan total penjualan per barang. Sini select B titik nama untuk menampilkan nama barang dari tabel barang. Lalu sum D titik jumlah untuk menjumlahkan kolom jumlah dari tabel detail transaksi alias total penjualan. Lalu di sini ada sum D subtotal sebagai alias total pendapatan untuk menjumlahkan nilai transaksi subtotal. Lalu di sini from detail transaksi ID untuk mengambil data dari tabel detail transaksi dengan alias. Lalu join barang yaitu untuk menggabungkan data detail transaksi dengan barang berdasarkan ID barang. Lalu group by B titik nama untuk mengelompokkan data berdasarkan nama barang. Lalu yang order by total pendapatan DSC ini untuk mengurutkan hasil berdasarkan total pendapatan dari yang tertinggi. Dan ini adalah hasil eksekusi dari query tersebut. Ada nama, total terjual, dan total pendapatan. Select penama untuk menampilkan nama pelanggan, kemudian count TID as jumlah transaksi, menghitung jumlah transaksi per pelanggan. Sum subtotal as total belanja untuk menjumlahkan total belanja pelanggan dari detail transaksi. Kemudian from transaksi T, data diambil dari tabel transaksi alias T. Kemudian join pelanggan P on T pelanggan ID sama dengan P ID itu menggabungkan data pelanggan dengan transaksi. Join detail transaksi D on TID sama dengan D transaksi ID itu untuk menggabungkan transaksi dengan detail transaksi. Group by P nama untuk mengelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Order by total belanja. Dex untuk mengurutkan dari total belanja terbesar. Kita lanjut ke query 4. Di sini menampilkan 5 barang terlaris. Yang pertama itu select B nama untuk menampilkan nama barang, kemudian sum D jumlah as total terjual untuk menjumlahkan kolom jumlah pembelian untuk setiap barang. Kemudian from detail transaksi D untuk mengambil data dari tabel transaksi detail. Join barang B on
ID sama dengan BID untuk menggabungkan data barang berdasarkan ID. Group by B nama itu untuk mengelompokkan berdasarkan nama barang. Order by total terjual dash untuk diurutkan dari jumlah terjual terbanyak. Limit 5 hanya menampilkan 5 baris teratas. Kemudian query kelima menampilkan total pendapat per bulan di tahun 2025. Select month tanggal as bulan itu untuk mengambil bulan dari tanggal transaksi diberi alias bulan. Sum sama dengan dalam kurung D subtotal as total pendapat untuk menjumlahkan nilai transaksi per bulan. From transaksi T untuk mengambil data dari tabel transaksi. Join detail transaksi. D on TID sama dengan D transaksi ID untuk menggabungkan dengan detail transaksi. Where year dalam kurung T tanggal sama dengan 2025 untuk hanya data tahun 2025 diproses. Group by bulan itu untuk data dikelompokkan per bulan. Order by bulan itu untuk urutan bulan dari Januari sampai Desember. Berikutnya ada query yang keenam, menampilkan barang berdasarkan kategori. Kita menggunakan select by nama dan B titik harga itu untuk menampilkan nama dan harga barang. Terus ada K nama as kategori itu untuk menampilkan nama kategori dengan alias kategori. Lalu ada from barang B itu untuk mengambil data dari tabel barang. Ada join kategori K on B titik kategori ID sama dengan K titik ID itu untuk menggabungkan tabel kategori dengan barang berdasarkan ID kategori. Berikutnya ada where K nama sama dengan komputer itu filter hanya untuk kategori komputer. Jadi query ini hanya untuk menampilkan harga dan kategori yang disebutkan. Berikutnya ada menampilkan supplier dengan barang yang mereka sediakan. Yang pertama ada select S titik nama as supplier, menampilkan nama supplier. Ini ada B titik nama as barang, menampilkan nama barang dari supplier. Berikutnya ada B titik harga, menampilkan harga barang. Berikutnya ada from supplier S, itu untuk data diambil dari tabel supplier. Lalu ada join barang B on S titik ID sama dengan B titik supplier ID itu menggabungkan dengan barang berdasarkan ID supplier. Lalu ada order by supplier itu mengurutkan hasil berdasarkan nama supplier. Jadi ini hasil dari query untuk menampilkan supplier dengan barang yang mereka sediakan. Baik, itu aja. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Apabila ada pertanyaan, lempar di kolom komentar aja.